kita punya kejutan nih. Asik. Jadi ceritanya apa nih? Mas Obin kan pernah diundang ke salah satu stasiun TV nasional nih. Oke. Yang hostnya kan hits banget ya Cri. Iya. Nah kita coba Siapa? Deddy Miswar. Iya. Deddy Nah Miswar. ini kita Cahiven spesial mau datengin hostnya yang kesini nih. Weh, Serius? Luar Loh, biasa. oke. Cah Event. Kalau bukan Cah Event gak bisa. Nggak bisa. Waduh. Oke mungkin langsung aja. Please welcome Om Deddy. Kampusnya. Waduh. Silakan Om Ded. Oke Om Deddy. Disiarkan langsung dari studio Cahiven Indonesia. Inilah Pojok Kantor. Dan kita sambut MC pocokan kita. Ahlan Tembil dan Fajri Alfiana. Oke. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman Mojok? Balik lagi kita ke acara Pojok Kantor Mojok Yuk. Oke. Kak, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik Mas Fajri. Mas Fajri Baik gimana? Kemarin jeklek. Kemarin jeklek. Tapi sekarang udah gara-gara- fit kan? Insya Allah. Demi Oke. Pojok Kantor. Demi Demi Pojok menghibur Kantor. teman-teman Mojok di luar sana. Asik. Dan teman-teman pastinya selalu jaga kesehatan juga karena musimnya ini mungkin banyak batuk pilek ya. Betul teman-teman. banget. Gitu. Apalagi kondisinya lagi kayak gini, tetap kalau mau keluar tetap harus patuhin protokol kesehatan ya. Kesehatan, Pakai pastinya. masker, terus physical distancing, terus kalau bisa bawa hand sanitizer gitu. Jadi nanti kalau habis megang apa semprot gitu. Dan kesehatan hatinya perlu Yes, diperhatiin juga. mantap. Istimewa Mora. Mantap. Oke, Betul banget. Dri, Tapi kali ini kita bakal bahas soal apa ini, Dri? kali ini Oh. kita akan bahas tentang konten berfaedah ala Obin Robin. Obin Obin Robin. Robin. Mantap. Teman-teman di luar sana paling mungkin ada yang belum tahu Obin Robin itu siapa sih? Kalau setauku, Obin Robin itu seniorku waktu di zaman PR Undip. Oh, Serius. gitu. Jadi Ah. udah kenal? Tahu lah, Oh, saya tahu. Ah. Tapi nah, buat teman-teman nanti ikutin, pantengin terus. Pokoknya kita akan mengupas tuntas tentang konten berfaedah ala Obin Robin. Obin Jadi Robin. pemanfaatan media Media sosial, sosial. betul. Oh. Bagaimana dia menggunakan media sosial itu untuk kepentingan orang lain juga. Betul sekali. Gitu. Gitu. Ya istilahnya mungkin menebar manfaat lewat media sosial. Betul banget. Oke, dan teman-teman jangan lupa nanti kita punya giveaway senilai 300.000 untuk 3 orang yang beruntung. Pokoknya Iya. komen interaksi aja dengan kita di kolom komentar di bawah ya Sekut. teman-teman ya. Sekut 300.000 jangan dilewatkan teman-teman. Tapi kita juga ada syaratnya, Dri. Oke, betul. Syarat yang Apa tuh pertama, syaratnya Kak? Itu harus follow Instagramnya @cahiven dan @cahivenproduction. Oke, kemudian yang yang kedua, kedua itu nanti harus wajib subscribe YouTube channelnya Cah Event Indonesia. Betul sekali. Selanjutnya mention 5 teman kamu di kolom komentar yang di feed ya, yang di feed Tuh. update-annya di Cahiven ya. Ya, oke. Oke, lanjut. Terus nanti kemudian ada share feed ini di Instastory kalian. Yoi. Kan? Ada panah itu ya? Iya, Ada betul. panah terus langsung ngune Instastory kalian. Instastory, Oke. betul. Terus selanjutnya apa Kak? Saat live itu teman-teman harus berinteraksi dengan kita, entah itu ngasih masukan atau ngasih tebak-tebakan boleh. Boleh, Apa aja sih boleh yang penting banget. berinteraksi, mau salam-salam juga boleh, nggak apa-apa, bebas aja sih gitu. Terus yang selanjutnya ada saat live penanya teraktif dan terbaik akan kami pilih random. Jadi nanti dari tim kami ada yang khusus untuk Asik. men-share apa ya? Memverifikasi. Memfilter Memverifikasi. siapa teman-teman yang berhak mendapatkan Giveaway-nya. giveaway Oke. senilai 300.000 untuk 3 orang
pemenang ya. 3 orang yang beruntung 3 orang lah. beruntung. Oke, langsung aja kali ya kita ngobrol-ngobrol tentang bikin konten yang berfaedah. Langsung aja mungkin kali kita panggil. Oke, kita panggilkan panggilnya. Panggil saja karena langsung aja. tanpa berlama-lama karena teman-teman di sini udah rame banget tuh. Ih Kak, gokil banget sih ini penontonnya. Dan Kak, sudah Kak. Ada yang tadi kayaknya udah ngasih pantun juga loh Kak. Pantun. Oke, langsung aja. Langsung saja kita panggil. Please welcome Obin Robin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Obin, sehat? Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah. Jadi capek gak Mas? Jauh gak ke tempat kita? Enggak sih, karena emang deket kampus saya dulu kan. Oh gitu. Adik kelas saya, adik kelas. Adik kelas. Emang pernah ketemu Mas? Cuma kayaknya tuan saya tetep lah ya. Tapi Mas Obin ini rumahnya kalau nggak salah deket sama saya ya. Oh iya. Daerah sana kan? Daerah barat sana lah. Daerah pokoknya. barat Semarang ya. coret ya. Jadi kalau pulang tuh kayak ini Biksu Tong mencari kitab suci pergi ke barat. Jauh, tapi ya menyenangkan ya. Menyenangkan. Dinikmatin aja. Oke Mas Obin. Jadi kita ingin bahas tentang pemanfaatan media sosial untuk konten-konten yang berfaedah nih. Kan kemarin kalau nggak salah tuh sempet lihat Mas Obin tuh ngangkat kayak sosok ya inspiratif buat self reminder juga, itu sampai dipanggil di salah satu stasiun TV nasional ya Mas ya. Bener nggak sih? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya awal mulanya dulu ya. Ya oke gimana tuh Mas? Jadi awalnya saya waktu itu ngelamar di suatu TV lokal. Oke. TV lokal yang alhamdulillah sekarang udah bangkrut ya. Jadi saya ngelamar. Jadi saya ngelamar di sana. Bisa disebutin TV-nya. Terus dia bilang gini, Obin ini terlalu penyiar banget gitu. Terlalu penyiar banget. Terus saya lihat besoknya di TV, ya ternyata hostnya ya lo pemirsa jadi siang ini malah kayak gitu yang diterima. Saya agak sedikit gitu lah, agak kecewa sedikit. ya. Jadi awalnya dari situ. Saya soalnya punya konten mau bikin ya orang-orang yang marginal lah, orang-orang yang berjuang di jalan gitu lah. Terus ya itu awalnya bawa konsep itu ke TV itu, tapi tolak mentah-mentah, terlalu penyiar banget lah gitu, suaranya terlalu apa sih gitu. Akhirnya ya udah saya coba bikin sendiri. 2 tahun setelahnya akhirnya saya bikin sendiri lewat Instagram, tapi masih pakai muka sendiri. Jadi Assalamualaikum teman-teman. Sekarang saya dengan bapak ini. Terus lama-lama saya mikir kayaknya terlalu mengeksploitasi deh. Walaupun saya izin dulu, Pak saya ambil gambarnya ya Pak. Selalu dalam setiap video saya video atau foto, Pak ini saya kirim saya posting di sosial media saya ya. Mas jangan Mas, oh ya udah. Oh boleh Mas silakan ya udah. Gitu. Jadi nggak melulu langsung kan lagi candid. Jadi tidak semua orang mau ya di apalagi ya. ketika kita ngasih makanan tuh kan banyak tuh. Ya. Pak silakan Pak bawa kamera gitu. Itu bahkan ada yang sampai dia begini, ada yang sampai nutupin mukanya karena sebelum zaman masker ada yang begini juga. Jadi menurut saya dari situ saya juga belajar nggak semua orang ingin terekspos lah. Betul. Dan kita ini yang ngasih bukan berarti kita lebih baik daripada yang dikasih. Betul. Nah, jadi awal mulanya gitu. Saya akhirnya bikin halo apa kabar gitu kan. Terus lama-lama saya mikir kayak saya terlalu mengeksploitasi, saya terlalu tampil lah gitu loh. Kalau misalnya emang niatnya untuk mengingatkan ngapain ada muka saya. Awalnya gitu. Jadi berproses lah. Iya. Mulai editannya kacau gitu kan. Ya bertahap lah ya. Mas Obin itu ngeditnya pakai handphone. Pakai handphone langsung. Semuanya keren dong. Semuanya handphone. Berarti langsung diedit di handphone proses editingnya juga mikir dulu Mas Padri. Jadi saya dalam hati gini, ini saya share kan. Nanti kalau saya share nanti saya dikiranya cari konten apa. Terus mikir-mikir juga. Akhirnya saya tanya istri saya gimana share nggak? Ya kamu benerin dulu niatmu. Ya udah tar dulu deh. Nata niat dulu. Besoknya baru saya share. Udah share di story yang Pak Tarsono itu kebetulan saya share story dulu. Ternyata teman-teman pada DM. Mas itu di mana Mas? Mas itu share aja, Mas izin copy ya dan lain-lain. Oh, kok kayaknya posting aja nih. Nah sekali lagi kalau saya di posting ini, kalau misalnya viral, niat saya salah nggak? Nah saya mikir lagi. Betul. Saya akhirnya sempat saya ini juga nih sampai sholat hajat juga tuh. Ya lo nih saya posting nggak ya? Takutnya ya itu niatnya malah jadi wah ini sangar gitu. Takutnya gitu, ini gara-gara gue nih gitu. Takutnya malah nggak ini ya apa ya istilahnya kalau kayak gitu ya. Melenceng lah. Niatnya melenceng betul. Akhirnya ya udah bismillah saya posting. Waktu itu saya bilang sama istri saya gini. Gimana Mas? Yang biasanya nih kan yang lihat kan 2.000, ini kayaknya bisa 5.000 deh. Paling gitu doang bercandanya gitu. Tapi ya terserah Allah lah mau gimana. Udah gitu doang Bil, Mas Fajri udah.
Saya posting, udah saya tinggal aja tuh. Ternyata wah banyak Iya, banget. Banyak itu langsung, viral iya, itu, Mas. viral ya. Serius. Itu saya ketemu tanggal 16 Juni. Kalau nggak 19 Juni lupa antara itulah. Terus 3 hari kemudian saya posting. Kemudian saya posting story 2 hari kemudian. Terus posting feed mungkin sekitar 2 hari setelah story. Nah tidak langsung. dari posting kemudian sampai Undang ke sana diundang ke sana itu kira-kira berapa lama tuh Mas? Jadi diundangnya itu 3 Juli, kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Itu Juli 2019. 2019. Oh berarti sebelum corona ya Mas? Belum. Dan corona itu benar-benar saya nggak tahu. Halo Mas, saya lagi kajian nikam itu di WhatsApp itu. Assalamualaikum Mas Obin, saya dari TV ini gini. Mau tanya dong Pak Tarsono gini. Serius Pak enggak nih? Saya lagi hikam tuh. Saya tanya sama teman saya, Zul gimana nih Zul? Masya Allah. Waduh gimana, ntar aja deh ngaji dulu. Akhirnya jam 9:30 saya balas, Mas gini, dia rumahnya deket saya bantu sampai ke Jakarta nggak apa-apa Mas. Begitu. Iya Mas, saya juga minta tolong anterin gitu. Oh gitu. Mas tahu nggak sih Mas tuh viral banget sampai di posting di akun Instagram apa gitu loh. Jadi itu dalam hati kecil saya dulu waktu pas bikin konten komedi gitu. Iya. Ya Allah kapan masuk sini gitu. Iya. Tapi Allah mudahkan dengan cara itu dan Iya. dan alhamdulillahnya nggak dengan komedi kan sia-sia. Iya. Benar. Ini Paling malah dilihat dengan orang- cara yang lebih baik, lebih Insya Allah, mulia. insya Allah. Jadi Luar biasa. awalnya emang gitu. Awalnya ya pastilah orang pengen nampil dulu kan. Terus lama-lama mikirnya ya itu takut salah niat. Akhirnya saya bikinnya ya udah sosoknya aja saya tampilin. gitu. Begitu orang-orang tanya, Mas Sobin kabarnya Pak Tarsono gimana? Ya udah mau nggak mau saya wawancara kan. Iya. Kalau misalnya menyerahkan bantuan, ya saya juga ada muka saya kan. Nah itu Pak Tarsono ya Mas? Iya, Budi ya? Tarsono. Pak Tarsono itu maksudnya konten yang baru pertama Oh, enggak, atau enggak. udah beberapa kali itu Mas? Udah. 2018 saya mulai. Oh mulai konten tuh 2018. 2018 yang mulai pakai muka itu 2018. Pakai handphone yang mic-nya rusak jadi parah banget lah. Jadi Pokoknya dengan keterbatasan Keterbatasan. pada waktu itu ya. dan itu pada ngomong, Mas ayo dong bikin lagi. Tapi ada juga yang bilang, wah ini mencari popularitas dari kesusahan orang. Ada ya Mas? Ada, Yang Mas. ngomong kayak gitu Ya, ada ya Mas? Ada. Terus saya dalam hati Banyak, kecil Mas. saya bilang gini, Heeh. lebih baik saya dicaci seperti itu daripada dicaci gara-gara saya bikin konten yang lucu. Gitu sih. Oh konten gitu. sampah. Lebih baik Betul. ya gitulah. Walaupun sekalipun ya dihujat juga sih. Iya, ya karena walaupun kita berbuat baik ke semua orang Benar. juga pasti ada 1-2 orang Pasti. yang menganggap itu bukan Iya. suatu kebaikan. Coba deh Fajri atau Tebil nih Heeh. yang mungkin biasanya sering ke masjid, Iya. pas lagi banyak orang itu ngasih, alah paling orang lain pasti jawabnya wah gue masa ngomong gue gitu. Oh, bener bisa. Bisa Iya, jadi kayak gitu. Saya juga kadang mikir yang gitu. Ya, Ini kadang kita orang juga mikir paling itu soalnya. ngasihnya kalau lagi Allah ada kilo orang ngomong gue, aja. ora Padahal itu. nek sepi yo. Mending disaing gue tuh rokok. Jadi gitu. Oke, siap. Jadi menurut Mas Obin, pengaruh media sosial itu seberapa penting sih Mas? Saya pun dalam pekerjaan 85% dari media Dari sosial. media sosial ya. Nah, tergantung kita bisa menggunakannya apakah dengan itu tadi caption, terus hashtag, terus tag, itu tepat sasaran apa enggak gitu. Oh gitu. Kenapa saya tag ke mereka akun-akun itu? Karena menurut saya ini self reminder buat saya dan juga orang-orang juga harus tergugah gara-gara video ini. Padahal cuma 15 detik atau berapa detik gitu kan video. Tapi ya saya terus terang ya, pas lihat pertama kali dia tuh, ini orang beneran tunanetra nggak sih? Kok dia jual bensin ya? Iya. Ternyata ibunya teman saya juga gitu. Mas, masa saya pernah lihat dia nelpon gitu. Oh iya ya Bu ya. Ternyata emang beneran. Masya Allah dia Masya Allah. Waktu saya menemenin dia ke TV itu makan pun dia nggak mau dibantuin. Oh, Bener-bener. gitu. Di mana Mas makanannya? Sini Pak. Oh iya nanti saya kesana. Saya tinggal keluar kan. Masuk lagi dia udah bersih. Minumnya bersih juga. Nggak berceceran. Bener-bener orangnya bersih. Dan ngasih tahu bahwa saya ini emang tunanetra tapi jangan ngasihanin saya gitu. Iya. Gitu Buat sih. mandiri berarti. Gara-gara dia saya dapat omongan jangan pernah ngasih pengamen, jangan pernah ngasih pengemis. Karena mereka pasti lebih baik. Uangnya pasti ada lah gitu. Iya, betul. Karena dia dulu pengemis kan. Dia tahu seluk-beluknya gimana. Jadi semenjak itu saya nggak pernah ngasih. Pengamen, pengemis udah nggak pernah. nggak ngasih itu bukan berarti kita Pelit. nggak kasihan Pelit. ya, bukan berarti kita pelit. Kan juga dalam Islam juga sebenarnya nggak boleh ngasih pengemis. Iya. Kan? Iya. Sebenarnya dari undang-undang juga sudah diatur Iya. kalau tidak boleh ngasih pengemis Pengemis. macam itu gitu. Mungkin ada videonya tim yang Pak Tarsono. Oke, nih kita akan tampilin. Oke. puterin videonya yang sempat viral. Ya, kita tunggu.
Pak, kita mulai lagi ke hitam Waktu yang putih di- sekarang. putih. Ini penasaran Mas, aku Pak mau nanya kalau mau jualan bensin itu dalam persiapannya gitu, itu dibantu siapa Pak? Ya, ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu ya Mas Dedi, sama yang pertama tentu sama Allah yang sudah memberikan hidup sama saya. Meskipun saya mempunyai kekurangan, tapi saya masih tetap diberi hidup dan kebahagiaan bersama keluarga. Kemudian yang kedua untuk Mas Robin itu yang bisa membawa saya masuk ke sini, ke studio ruangannya Mas Dedi. Kemudian yang ketiga tentunya untuk Mas Dedi beserta seluruh kru yang mau menerima saya dengan keadaan saya seperti ini Mas Dedi. Mudah-mudahan Allah membalas semuanya dengan kebaikan. Amin. Tapi justru ini menginspirasi banyak orang. Menginspirasi Nah banyak persiapannya orang. tadi Pak, kalau siapa yang bantu itu sebelum jualan mungkin? Kalau pengisiannya itu kita yang isi itu anak saya yang nomor 2. Oke. Kemudian kalau ngambil dari POM itu saya nggak tentu, kadang-kadang kalau pas modalnya ada ya pakai angkot, ngambilnya sekalian banyak. Kalau nggak ada ya kita jalan sama anak saya dari rumah ke POM. Itu jalannya. Ya Mas Obin, Oke. itu tadi 600 meteran. ini Tadi tolong video sama anak waktu ya, di Pak, hitam ya? putih ya Mas ya. benar, Ada benar, sekarang benar. harapannya Itu total perjalanannya berapa hari itu Mas waktu itu? Jadi berangkatnya hari Rabu, pagi jam 7 Ya. sampai Jakarta. Terus abis itu langsung sorenya syuting. Abis itu udah besoknya pulang. Oh, gitu. Punya satu keinginan untuk beli. Jadi sempat ya bermalam sama Pak Tasono ini. Ini emang ini luar biasa banget. Orang Orang kelihatan mandiri ya. begitu sampai di Jakarta langsung telepon anaknya sama istrinya. Kan dia ketemu istrinya di Jakarta juga kan. Jadi telepon lu, gimana Pak rasanya naik pesawat? Anaknya gitu. Saya langsung ya Allah. Ini anaknya yang SMP ini. Bantuin bapaknya Bantuin ya? bapaknya. Ini tapi sekarang juga masih jualan dia ya. Masih jualan cuma Masih jualan. istrinya kalau sekarang. Istrinya Karena sepi banget akhirnya dia muter jualan keliling sekarang dia. Oh, Jualan sekarang snack. jualan Dalam keadaan tunanetra dia jualan keliling. Masya Allah. Iya kemarin aku terakhir lewat sana kemarin ya. Nah. Kemarin itu paling dia menjajakan beberapa botol doang sih. 3-4 botol gitu. Ini yang Muradi itu kan Mas? Bukan, ini yang di depannya kali Banteng ya? Kali Banteng. Iya, iya, Ah, Kali Banteng. Daerah ini. situ. Oke. Jadi dia sempat masuk ke selokan juga kemarin gara-gara dorongannya itu kan hujan deras dia mau ngiyup kan, mau neduh gitu terus tahu-tahu masuk selokan gede gitu. Oh, Jadi ya sama Allah. dagangannya masuk semua. Nah ini ya Kalau Mas, ini video konten awal video ya? yang viral ya ini. Ya. Bukan, ini video setelah viral. Oh video setelah viral. Setelah viral ada wawancara karena banyak yang tanya gimana keadaan Pak Tatono sekarang. Yaudah saya bikin video ini. Oke. Oh iya setelah Oh, iya, viral, viral itu ya. ya. Oke. Ini rumahnya, jadi dia tinggal di kos gitu. Nah ini istrinya. Jadi kalau pagi dia jualan, terus jam 10 karena panas dia istirahat dulu. Istrinya maksudnya ya, kalau sekarang ya. Nah, kalau Pak Tasono dari pagi jam 9 sampai kalau sekarang katanya sampai malam itu muter jualan snack. Oh, jual langsung sadar ya. Anaknya berapa ya Pak? Anaknya 3, yang satu udah nikah. Oh, yang satu udah nikah, yang pertama. Oke. Udah punya cucu dia. Luar biasa ya, orang yang punya keterbatasan gitu aja dia Semangatnya luar biasa. survive-nya tetap semangat. Jadi teman-teman di luar sana jangan kalah deh kalau yang badannya masih fit, masih jag-jag kalau Ya bahasa itu. Sunda tetap Namanya harus semangat. Dari Pak Tasono saya belajar bahwa emang sejauh apapun kamu kerja keras udah diatur rezekinya gitu loh. Iya, betul. Benar-benar dia juga sempat ngemis dan dia menyesali hal itu, dan dari hal itu Masya Allah. dia benar-benar ngerasa bahwa manusia tuh kodratnya emang bekerja bukan mengemis gitu. Betul. Jadi Berusaha lah ya Mas ya. iya, dan dia ngingetin ke teman-teman anak-anak muda, ayo jangan ngandelin orang tua, ayo coba kerjain apa yang bisa dikerjain gitu. Oke. Ya itu tadi mungkin kita coba lihat ke kolom komentar Mas Obin. Kita Oke. lihat, ini kita coba bacakan. Udah ramai nih dari tadi, udah banyak yang nanya nih Mas. Oke. Kak Obin, kegiatan selama pandemi ngapain aja? Wah, ini. Kamu ini netizen sekali ya. Saya alhamdulillah anak saya lahir di bulan Ramadan ya. Ah. Jadi selama pandemi ya sebelum
anak saya lahir ngurusin istri ya kan. Anak lahir saya bantuin istri. Betul. Tapi di samping itu ya kalau ada endorse saya bikin video, saya bikin video-video gitulah. MC masih jalan Mas? MC kalau ada yang berani aja sih. Kalau ada yang berani. Ada yang berani Tapi saya- sejauh ini selama pandemi Sejauh gimana? ini baru Masih 2 karena pada cancel, Pada pada mundur ya sabar sama lah. Mas, sepi Mas. Sabar Kita ya. juga dingin. Sabar. Apa Ini Mas Obin, Hai. ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara kakak mempertahankan karya pribadi dengan banyaknya saingan di luar Masya sana? Allah. Aduh, saya sih nggak merasa tersaingi apapun ya, Gitu karena ya? semua manusia ini kan 24 jam dikasih kehidupan, kasih pikiran dan masing-masing, nggak mungkin sama persis nggak mungkin gitu loh. Iya, betul. Dan fitrahnya masing-masing gitu loh, nggak mungkin saya menjadi Tony Stark gitu kan, apalagi Tony Blank nggak mungkin. Jadi Tony belok kanan. jadi emang udah ada terserah lah dan saya nggak merasa tersaing apapun. Makanya saya kalau dibikin video itu kadang nggak dikasih @obin nggak dikasih itu. Jadi silakan mau share silakan. Oh, Malah gitu. banyak yang marah gitu loh. DM saya, Mas ini kok nggak dikasih watermark Mas Obin ya gitu. Kok nggak di-mention Mas Obin ya? Udah nggak apa-apa emang. Ini kan Niatnya emang dakwah emang, ya, emang istilahnya. untuk berbagi gitu loh. Kecuali kalau saya bikin video kelas speak, "Hei, buat kamu kan ada tulisannya di video by gue," nah itu salah. Itu salah. Ini bukan video komersil Bukan teman-teman. komersil bukan. Buat teman-teman, nih jangan lupa follow Instagramnya Mas Obin di @obinrobin ya. @obinrobin. Real followers ya, nggak kayak itu ya, nggak kayak astagfirullah. Real followers ya, sorry ya. Real follow. Kan ada lagi pertanyaan? Oke, ada lagi Kak, awal bikin konten bermanfaat. Kak, awal bikin konten bermanfaat ini termotivasi dari apa? Termotivasi dari kemalasan diri sendiri. Saya sering malas, saya sering mager, saya sering sombong kalau dapat duit, wah kayak kerja aku kerja gitu. Jadi saya awalnya mengingatkan diri sendiri gimana caranya biar saya nih bersyukur, dan satu lagi yang paling saya perangi dalam diri saya sendiri, saya paling susah amal, saya paling susah ngeluarin duit. Saya paling susah amal di masjid, paling ada 20.000 misalnya ya, 20.000, 5.000, 10.000 sama 2.000-an sama 1.000-an, saya ngambil 1.000. Akhirnya saya paksa itu. Mau nggak mau kan kalau misalnya videoan ngasih tuh, ya kan? Iya. Di bapak-bapak ya, akhirnya terbiasa dari situ. Oke, Jadi sebenarnya bikin video semuanya tujuannya buat ngingetin saya sendiri. Saya yang malas untuk amal, saya yang Berawal dari malas malas. untuk bersyukur, kayak gitu sih. Jadi buat reminder sendiri dulu. Awalnya sih itu. Gitu ya. Walaupun banyak yang bilang lo nyindir gue gitu. Serah lo ya kan, kalau ke sendiri. Ya kalau alhamdulillah. kesendiri ya alhamdulillah gitu kan. Waktunya tinggal mau berubah apa enggak gitu kan. Yes, asik. Asik. Terus Kak, sosok yang membuat Kak Obin seperti sekarang ini siapa ya? Teman-teman saya sudah meninggal. Jadi Oh, siapa? banyak teman-teman yang sudah meninggal, sebelum meninggal pada ngasih quotes lah gitu loh. Mau jadi apa nanti setelah mati. Iya. Mau terus-terusan begini Bin. Jadi teman-teman saya yang udah meninggal itu, waktu saya masih jahiliyah, sering nasihatin saya gitu. Wih itu mau sorak sholat, jenengmu yang mau korobin zain, mau sorak sholat gitu. Terus segala lama kemudian dia bilang itu meninggal. Wah, Banyak teman-teman saya, terus bahkan orang tua ayah kandung saya, terus banyak lah yang sudah meninggal yang secara nggak langsung kasih tahu ke saya bahwa selama di hidup ini kalau mati mau ninggalin apa? Nah, saya langsung mikir, kalau saya ninggalin saya sebagai orang yang beriman kayak nggak mungkin deh. Ustadz pun belum tentu beriman gitu loh. Jadi saya meninggalin sesuatu yang membuat orang atau membuat saya diri sendiri jadi tergugah untuk konsisten untuk berbuat baik aja udah. Luar biasa. Itu sih. oke. Gitu. Ada yang Asik. ngirimin Aduh, pantun ada yang ngirimin nih. pantun. Boleh. Coba dibaca. Kak Patri. Pantun Rian Eki Pradipta, vokalis The Massive. Asik. Hitsnya cinta sampai di sini. Asik. Konten Mas Robin emang kreatif, banyak orang yang terinspirasi. Masya Allah. Asik. Mantap ya. Ada lagi nggak? Aduh, Ada jadi lagi doyan tuh. nih, pantun. Untuk YouTubers pemula, tips dong Kak agar Aduh. YouTube yang dimonetisasi. Aduh, saya ini bukan YouTuber teman-teman ya. Karena subscriber aja nggak sampai 1.000 ya. Tapi punya ya Mas ya? punya. Karena buat portofolio buat Portofolio, orang yang benar-benar. pas kalau MC lihat tuh videonya lah. lihat tuh Langsung videonya. tinggal kasihin YouTube-nya aja gitu YouTube-nya kan. aja walaupun Mempermudah. subscribernya dikit ya. Nggak apa-apa yang penting punya. Ya, teman-teman subscribe dong. Di Nggak usah. Nggak usah. Follow Instagramnya aja. Oh, Instagram Biar aja. yang endorse di sana. Oke. Kalau YouTube tuh lama soalnya. Iya, bener sih. Harus gini ya, kalau mau viral gampang banget sebenarnya sih ya. Ah. Dijauhi dari syariat agama tuh gampang banget deh. Oh, Itu gitu. kalau mau viral ya kan. Tapi jangan. Tapi jangan. Tapi jangan. Masih Itu banyak cara pintas tapi tidak diridhoi oleh Tidak diridhoi Allah, jangan. Masya Allah. Karena akhirat selamanya, dunia sementara. Sementara.
Ya kan bener kan tapi kan kalau mau viral gitu kan. Betul. Tapi ya itu dia hanya sementara teman-teman ya. Betul. Nah takutnya gini Bil, jadi kalau saya habis bikin video komedi, terus saya meninggal, terus wah lihat dong video terakhirnya, Cia bikin TikTok. Cia joget-joget. Tapi kan sempat Lagi ada juga kan. gini kan. Mas Obin juga yang Apa? mantai. Jadi sebenarnya itu tuh dibuat ya biar orang tuh nggak melulu apa ya terbawa suasana sedih gitu loh. Oh gitu. Sekali-kali konten. Tapi abis itu masih mikir nih kalau gue mati pas ini gimana ya. Tapi Aduh. penting juga sih, kayak gitu kan mau menunjukkan bahwa Mas Obin ini orang yang humoris, gitu loh, orang yang humble. Bisa. Jadi kalau orang mau ngorder saya MC, nanti kok sedih mulu ya gitu ntar. Kok serius mulu ya? Ini bisa diajak MC ini nggak nih, main-main nggak nih? Gitu. Oke. Ada lagi nggak kira-kira dari teman-teman nih? Wih rame sih. Pernah ngerasa down gak sih Mas dalam hidup? Kalau pernah, bagaimana cara bangkit lagi dari keterpurukan itu? Oke, jadi down itu gampang banget teman-teman ya. Down tuh ketika kita nggak bisa mensyukurin apa yang udah dikasih. Kan banyak banget yang dikasih tuh Allah. Nikmat kita bisa ngelihat, nikmat bisa nafas, bisa jalan kaki. Betul sekali. Nah ketika down itu sebenarnya gara-gara kita, aduh gak ada duit nih. Padahal selama kita gak ada duit, kita masih bisa nafas. Masih bisa ngobrol sama temen, halo gimana kabarnya? Masak apa? Masih bisa gitu kan. Jadi ya sebenarnya down itu tergantung cara mikirnya. Kalau kamu mikirnya negatif terus ya kamu bakal down terus. Jadi mikir syukurnya aja kan banyak nikmat Allah yang dikasih. Betul sekali. Intinya jangan lupa Bersyukur, betul. Itu dia. Tapi Mas Obin sebagai konten kreator nih, kalau melihat yang ada sebagian anak muda yang masih kayak TikTokan mungkin atau bikin konten-konten yang kayak itu loh Mas, maksudnya ngerjain temennya dijorokin. Oh ngeprank kan lagi gitu. zamannya ngeprank tuh sekarang. Mungkin ada kayak masukan atau nasihat mungkin dari Mas Obin atau gimana nih? Kalau Nangkepinnya. saya dulu pas awal-awal ngaji lagi, saya mungkin bakal, kalian sia-sia, kalian ini nggak tahu kalau misalnya mati kapan aja. Tapi kalau sekarang saya mikirnya, siapa tahu dari followersnya TikTok dia, siapa tahu dari followers Instagram atau YouTube-nya dia bisa tergugah oleh dia yang nantinya bakal berubah gitu. Jadi nggak ada yang tahu, siapa tahu besok dia denger apa langsung berubah. Jadi ya mungkin kan? untuk nyari ini dulu, viewers dulu, nyari masa dulu. Siapa setelah tahu itu kan, nggak ada yang tahu kita kan? berubah. Nah, bisa jadi. Gak ada yang tahu. Jadi saya sih selalu doain aja kalau misalnya lihat teman saya nih kan yang dulu ikut kajian terus tiba-tiba main TikTok atau apa ya saya doain aja. Bismillahirrahmanirrahim gini-gini doain aja. Gak bisa yang kau ya atau enggak kue gibi itu sia-sia Gak uripmu. bisa ya Mas, maksudnya orang kayak gitu kalau kita tiba-tiba nasehatin pun juga. Saya soalnya dulu digituin gitu. Saya nggak bisa pas zaman jahiliyah gitu digituin, wah hidupmu gini. Saya langsung kamu emang lebih baik dari saya, nggak tahu nanti kan. Gitu. Iya benar sekali. Gitu sih. Oke. Pantun. Ada pantun lagi nih. Coba. Jalan-jalan ke kota Selawi. Asik. Pulangnya membawa kedondong. Mantap. Kalau Anda penggemar Kak Obin, nonton live-nya yang semangat dong. Nonton yang semangat tuh gimana begini? Gimana? Nonton kan terserah ya kan? Iya, Mau nonton kan tiduran. sambil tiduran biasanya. Ini nonton semangat gimana? Ini Mungkin ada pertanyaan lagi. Kak, udah makan mie instan belum? Ini kayaknya pertanyaannya buat saya ini. Aduh, Saya- Mas Nganu, aduh, Saya gimana udah- kabarnya, sehat Mas Nganu? Sejak 2019 kalau makan mie instan, fast food pasti jackpot. Pasti jackpot Pasti. Mas. Kenapa? Karena zaman kuliah saya makan itu terus. Kalau saya kemarin Mas, menjelang sebelum nikah tuh sering banget Mas, karena belajar hidup prihatin. parah serius. Alhamdulillah sekarang udah ininya sih. Sekarang keterusan. Udah nggak bisa lagi saya bisa. Terus Kak, ada pertanyaan lagi nih Mas Obin nih. Oi. Mas Obin bagaimana cara istiqomah dalam berhijrah? Waduh, pasti kan sebenarnya kalau berhijrah tuh setiap hari berhijrah, nggak ada orang udah hijrah nih, udah hijrah nih nggak ada. Setiap hari tuh berhijrah, karena hari ini sama besok belum tentu kita sama. Iya. Hari ini bisa subuhan jam 4 udah sampai masjid ya kan. Besoknya 4:30, besoknya bahkan jam 5 kurang selewat. Jadi nggak ada yang tahu. Tiap hari itu berhijrah, tiap hari nggak ada yang gue udah hijrah nih nggak ada. Tiap hari masih berhijrah. Jadi intinya adalah ya itu tadi kita mau ninggalin apa pas sudah mati nanti gitu. Orang yang bermanfaat itu yang hari ini atau hari besoknya lebih baik dari hari sebelumnya. Amin, amin. Siap. Sok Oke. Ora. Ada Kak. lagi?
bagaimana agar percaya diri saat nge-MC di atas panggung. Oh, Nah, oke. Sharing-sharing Mau ilmu tahu dikit. caranya? Ikut Iya. kelas speak aja. Bisa dijelasin tuh Kak, kelas speak apa lumayan. Kelas speak apa tau Kak? Jadi- Maksudnya ngajarin nyepik apa gimana itu? Jadi awalnya 2016 ada teman saya Mas Adi Siswo itu dia bilang gini, Oh, Mas aku Adi. pengen bikin pas public speaking gitu. Ayo bikin Mas gitu kan. Saya bilang gitu kan. Terus tahun berikutnya dia bikin sama orang lain. akhirnya saya berpikir otak untuk gimana caranya untuk bikin. Gak lama kemudian saya menyadari bahwa hampir tiap tahun saya ngisi seminar public speaking di kampus-kampus, mulai dari Undip, UNES, UIN, hampir semua kampus bahkan sampai Kudus juga. Terus teman-teman nyaranin, ya udah bikin kelas aja karena udah sering ngisi public speaking kan. Bahkan dosen-dosen UNES pun S2, S3 public speaking sama saya waktu itu. Alhamdulillahnya. Saya D3 by the way, saya nggak lanjut lagi S1. Nah itu dia teman-teman, saya belajar dari pengalaman bahwa public speaking ini penting banget. Bahkan yang S2 pun pas ngomong pengenalan diri nggak pede. Presentasi gitu Jadi, ya harus. Ya itu pengalaman tuh penting banget. Gimana caranya biar bisa percaya diri ya harus kuasain materi. Kuasain Kuasain materi dan kalau misalnya masalah ngomong dan lain-lainnya ikut kelas speak aja ya. Ikut kelas speak. Gimana caranya kalau mau ikut kelas speak? DM Mas? aja DM, @kelas speak DM. Oke, ini kita lihat Yuk kita lihat video kelas speak dulu. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Kalau pas mau lucunya backnya begini kan gak enak tuh, apalagi gampang. I'm good on the side, so I just hold me in the dark. No one's got to know what we do. Hit me up when you fall. Oke, jadi video promo saya itu kan. Jadi yang ada di video itu adalah seorang direktur dari kontraktor nasional. Dia yang bikin rumah sakit di Salatiga. Rumah sakit di Dia sana. direktur, dia punya masalah medok. Punya Terus- masalah medok. Pas lagi ngomong dia pasti begini, anu ya, ini ya gitu. Seorang direktur ngasih presentasi begitu kan. Beneran nih direktur nih ya kan. Iya, iya. Akhirnya itu selama emang kalau saya teman emang 2 kali kan. Karena kalau sehari aja menurut saya itu nggak mungkin karena harus ada pengulangan. Dan inti dari semuanya adalah kebiasaan. Kalau kita emang punya kebiasaan yang ngomong Indonesia, insya Allah bakal jadi mudah. Tapi kalau misalnya kebiasaan ngomong Jawa ya lama-lama jadi medok juga gitu. Intinya sih itu. Mulai dari direktur, mulai dari penyanyi kayak si Kaila, terus banyak juga sih ada marketing, terus anak SMP juga ada, macam-macam. Semuanya bisa. Semua lini lah ya. Kalau untuk kelas speak-nya sendiri itu maksudnya sebulan berapa kali atau Oke. momentum-momentum tertentu aja nih? Jadi kalau alhamdulillah selama pandemi ini memberikan hikmah kepada saya, ayo fokus kelas speak lagi. karena saya punya ya mungkin kayaknya kan saya pekerja seni ya. Iya. Punya mood. Jadi kadang aduh kayak mager nih. Kayak gitu-gitu yang jadi musuh saya juga nih kan. Makanya bikin self reminder itu kan. Mereka ini ada di video self reminder nggak mungkin moody kan kalau kerja kan. Tapi ini saya orangnya moody banget. Makanya gara-gara pandemi ini ngasih hikmah bahwa saya harus bikin 1 bulan sekali. Karena mau banyak banget dirutinin. yang butuhkan itu gitu loh. Karena sebelumnya saya mikirnya ntar aja deh. Oke. Masih lancar rezekinya gitu. MC masih lancar gitu kan. Jadi nggak terlalu ini kan. Selama pandemi, waduh cari duit gimana nih. Sekarang sudah mulai tercekik ya baru Iya. mencari celah-celah lagi. Mau menghidupkan lagi api-api yang sudah mulai padam. Terus berarti kelas speak-nya kalau selama pandemi ini tetap ada Private, tapi pertemuan? private. Oh, private ya? Kalau mau silakan DM, kalau enggak juga nggak apa-apa santai. Tapi saya bikin kelas sebulan sekali. Insya Sebulan Allah. sekali ya. Insya Allah. Itu ada maksimal kuotanya nggak Mas? maksimal 6 orang. 6 orang ya, Karena biar lebih kalau efektif ya. kebanyakan nggak efektif. Oke, kita mungkin istirahat sebentar, Ceri, kita bumper Oke, dulu oke. ya. Stay Jangan tune terus kemana-mana. di Cak Event Indonesia.
Oke, balik lagi teman-teman di acara Pojok Kantor Mojok Yuk. Halo teman-teman. Sekarang kita sudah masuk segmen game. Kita akan main game nih Mas. Ini terakhir nih. Iya, tapi sebelumnya kita mau ngasih kejutan dulu buat Mas Obi. Waduh, apa itu? Kita punya kejutan tim, kita punya tim. kejutan nih. Asik. Jadi ceritanya apa nih? Mas Obin kan pernah diundang ke salah satu stasiun TV nasional nih. Oke. Yang hostnya kan hits banget ya Cri. Iya. Nah kita coba Siapa? nih. Dedi Miswar. Iya. Deddy Nah, Miswar. ini kita Cahiven spesial mau datengin hostnya yang kesini nih. Weh, Serius? Luar biasa. Oke. Cah event. Kalau bukan Cah event nggak bisa. Nggak bisa. Waduh. Oke, mungkin langsung aja. Please welcome Om Deddy. Kompuser. Waduh. Silakan Om Ded. Halo Om Ded, gimana kabarnya Om Ded? Gue jadi ngeri. Pahit. Ini Om Deddy Mas Deddy gimana Mas? Kok nggak ada suaranya? Mas Robin sehat? Wes. Gimana kabarnya Pak Tarsono? Aduh luar biasa. Tolong dong teman-teman, nggak kuat. Ini hari panca ya? Ini komedal Mas. Ini penontonnya kalau di saya kan smart people. Oh, iya. Di sini namanya apa ini? Apa? teman Teman mojok. mojok. Teman mojok. Teman Silakan mojok. dulu, Teman Om mojok. Deddy. Teman-teman mojok yang smart people. Bos hati-hati bos. Tolong yang lagi hamil, tolong ya. Tahulah harus apa, tahulah. Istighfarnya kencengin bro. Jangan Ini namanya- jangan lihat sambil ngelus-ngelus perut Ini ya. fungsi istighfar digunain ya ini ya. Tolong tebut kata istighfar Mas ya. Ded, ada yang nantang bisa sulap nggak katanya? Bisanya nyelip. Oke, langsung aja. Mumpung ada Master Deddy kok buset. Kita sama mau ada ngajak main Mas games. Obin, ya Oke. betul sekali. Kita Cri. mau ngajak main games. Ajak main Mas game. Deddy Ini gue sama sambil Mas istighfar Obin. nih loh. Istighfar terus. Apa gamesnya apa nih? Gamesnya adalah battle receh. Bener nggak? Betul Betul lah. sekali. Jadi gamesnya itu nanti kita adu jokes. Adu jokes. Kita Siapa yang ketawa dia kalah. Oke. Nanti akan ada hukumannya. Hukumannya itu kalau di kita ditempelin sama label. Label, Oh, kertas label. Ditempelin Oke. sama kertas label. Jadi misalkan saya ngasih pantun, burung-burung apa yang bla 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 gitu. Nanti nggak tahu Mas terus Dedinya kita jawab. Kalau Mas Dedinya ketawa, Mas Dedi kalah. Oke, Deddy, saya Mas Deddy yang ganti-ganti. bagian ketawa apa enggak gitu. Ya. Oke. Contoh Dari contoh. saya ya, saya punya Oke. pertanyaan nih. Oke, ini buat siapa? Buat Semuanya, buat kan semuanya. Semuanya nggak boleh ketawa ya. Oh, nggak Ah, boleh. nggak boleh Kita nggak ketawa. boleh ketawa. Yang ketawa kalah berarti. Yang ketawa kalah. Dikasih label nanti Om. Oke. 5 huruf biasanya ada di pantai. Huruf keempatnya itu I. Apakah itu? 5 huruf biasanya ada di pantai. Huruf keempatnya I. Teman-teman, jawab juga nggak apa-apa. Buayi. Salah. Apa ya? Apa ya? Oke, Nggak tahu, nyerah. Apa dong? Bibir. Kok bisa? Kok bisa? Masa ora ono sing guyu. Nah, nih berarti kena. Oh gitu ya. Gitu. Oke. Kita Guysnya, jadi Nggak nanti apa-apa. langsung Pertanyaan tempel. receh berarti ya? Ini langsung tempel kak. Langsung tempel, oke Langsung nggak apa-apa. tempel. Berarti ini langsung nggak usah satu-satu aja gitu ya? Nah, Oke nggak apa-apa. Oke. Oke, siap. Oke. Langsung Patri. Mas ada contekan. Ada. Saya pinjam. Lu nggak boleh, saya buat Mas ini Mas Obin no. Oke. Mas Obin punya sendiri apa mau Oh dari kamu aja ya. mau lihat dari Oke. contekan saya? Oke. Tolong jawab ya. Ahem. Arwah apa yang jago jualan? Arwah apa ya? Arwah pemasaran. Wah, dua ya. Dua. Oke. Penasaran kali. Iya, arwah penasaran, Kalian tapi arwah pemasaran marketing. bajigur. Bisa ya? Bisa dong, nyontek soalnya ya. Iya. Oke. Sekarang saya. Sorry, Aku Bil, sih sorry, untuk Bil. loro dhewe iki piye? Sorry Bil. Om Ded ketawa dong Om Ded. Om Ded. Om Ded susah kok.
Mas Dedi mau ikutan? Ada pertanyaan Ada Mas Dedi? pertanyaan biasanya Mas Dedi punya. Ini pakai arang ya Allah. Kasihan yang jual sate loh. Arwah pemasaran. Burung apa yang bisa nyanyi? Burung kakak tua, burung kakak tua iso ngomong, burung beo. Burung beo. Salah. Apa? Burung langkali. Aku mencoba untuk tetap mengalah. Aku guyune ora mergo kuwine ndek mergo ndelok raine jangkrik kok. Kasih. Oke, kasih. Oke ya. Patri belum nih, terakhir nih Patri. Burung apa yang bisa bikin sehat? Oke, apa tuh? Burung apa? Burung upi. Buyung upi. Kasih Tobil, kasih. Burung Oke. upi, buung. Buyung bosku. Mungkin buat next kalau ada teman-teman yang masih pantun lucu kasih boleh ya? Boleh. Tanya lucu boleh ya. Oke. Apik. Ada lah, maga. Udah. Ada lagi. Oh, saya ada lagi. Saya banyak. Tenang. Tak delok contekan sih. Buyung, ada yang jawab sendiri tadi buung puyuh Mas. Buung puyuh. Buung upi. Buyung Buyung upi. jawabannya. Wis bener. Oke, lanjut. Lanjut ya. Sebuah daerah yang kaya akan teh hijau. Di manakah itu? Puncak. Skip. Mas Dedi. Iya padha wae puncak. Wis Bogor iki. Kalau lucu iki. Daerah yang Nyerah. kaya akan teh hijau. Jawabannya adalah Papua New Guinea. No gini. Iya. Iki guyu. Aku nggak pertanyaan. Ora. Ning kene ora. Zonane beda. Iya, masuk sih. Masuk kan? Oke. Jadi terus merek kowe kok. Oke. Ya, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti masuk ke sini kan buat jadi sponsor. Iya, amin. Itu ada pertanyaan tuh. Permen apa yang paling besar? Hah? Permen apa yang paling besar? Permen semesta. Candy Borobudur. Astagfirullah, orang guyu. Menung dok. ini kalau ketawa ya ini ya. Lagi ada masalah kan musiknya. Udah sih kepancing deh. Kasih. Mas Dedi mau tanya dari Jakarta jam berapa? Tadi bukan. Om Deddy mana tadi? Gak ada Om Deddy. Ini Deddy Kobuser nih. Salam. Kalian semua apa kabar? Apa kabar? Om Deddy gitu. Jangan. Ini karena tadi ketemu orang Jawa jadi ikutan ngomongnya bahasa Jawa ini. Parah ini parah. Dedi kok buset. Saya sebenarnya itu di sini bukannya Dedi, Bang. Siapa? Saya mau beli makan. Terus mau ngapain di sini? Ini kontennya nih, Om. Ini tuh kontennya Mas Obin bikin sebuah konten berfaedah di media sosial. Nah, Caranya kemarin gimana? Kita putih. Gak ngerti lagi. Tadi tuh saya lewat di sini terus dipanggil sama tim kreatif sini. Bukan Dedi Kobuser. Salah panggil kayaknya nih, Pak. Siapa Mas? Namanya siapa sih Mas? Siapa? Saya ini siapa ini? Saya siapa ini? Aku ndelok bentukanmu lho Deng. Astagfirullahaladzim, sorry Mas Obin, sorry. Kasihan orang tuanya. Allah, luar biasa. Aduh. Intinya teman-teman pemanfaatan media sosial. Oh iya. Mas, resto gitu Mas. Alah. Iya. Jebule wong edan to. Kampret.
Bentukannya kau ngono ya Allah. Hey. Mas Obin, sorry tadi ada ikhlas dikit. Nggak apa-apa teman-teman. Ya intinya Penyegaran timeline ya. Penyegaran timeline betul Benar Mas. sekali ya intinya. Siapa tahu Mas Obin mau mengingat-ingat mukanya Mas Dedi kan. Waduh, jangan diingat-ingat lah. Jangan diingat-ingat. Ngeri itu ya. Intinya media apapun itu kalau kita bikin kontennya yang positif, insya Allah akan menginspirasi orang banyak gitu Mas. Benar? Insya Allah. Jadi sebenarnya sih buat apapun itu tergantung niatnya di awal. Kalau emang niatnya untuk buat ngingetin diri sendiri itu jauh lebih baik daripada kita sok-sokan ngingetin orang lain. Karena belum tentu nih kita yang bikin juga lebih baik daripada orang lain. Mending bikin sesuatu itu emang tujuannya buat diri kita sendiri. Oh, Betul, oke. betul. Tapi gini Keren, Mas, keren. kayak teman-teman tuh juga pernah kayak nge-share kajian kayak gitu. Nah. Niatnya kan kayak bikin publisitas lah buat si kajian itu biar pada datang. Itu kadang tuh pada kapok karena followersnya itu kayak walah gue ini kajian udah di share-share. Di share-share. kalau kayak Mikirnya gitu gimana? ria mungkin ya. Saya baru temu jawabannya kemarin sih. Gimana itu Mas? Jadi pada intinya kembali lagi ke niat aja. Kalau misalnya kita emang lillahi ta'ala itu emang ya udah cuma Allah aja tujuannya. Tapi kalau misalnya dalam hati kita waduh nanti ini gimana ya? Waduh ini gimana? Udah itu riya namanya. Oh. Kalau kita ya lillahi ta'ala ya ngapain mikir itu? Oke. Jadi kita mau ngasih apa namanya postingan tentang kebaikan nih. Terus waduh nanti yang lihat berapa ya? Waduh nanti kalau di komen gimana? Nah, itu namanya riya. Tapi ketika ya udah biasa aja udah. Kalau misalnya di komen ria ya itu berarti kan dia yang komen bukan kita. Yang penting niatnya. Yang ya, penting niatnya. niatnya mantap. Justru ketika kita dikatain ria berarti kita harus diingetin lagi tuh. Kita udah tulus belum niatnya. Iya, gitu. betul. Jadi saya belajar dari haters. Dulu ada yang haters yang bilang sama saya, Mas Obin tuh apa namanya sok-sokan ngomong Semarang anti pacaran dan lain-lain. Ya gitulah orang dia tahu masa lalu saya lah terus apa namanya orang Mas Obin juga Instagramnya juga nggak asli gitu apa banyak fake account yang follow gitu. Oh gitu. Abis itu saya langsung ya berarti saya harus deletein unfollowin ngedelete followers yang fake juga nih. Oh bener. Atau enggak mungkin yang saya pernah dulu hilaf mungkin pernah pakai aplikasi mungkin pakai aplikasi beli follower mungkin ya udah saya delete. Jadi hal-hal yang membuat kita mungkin kayak dinilai orang ini itu justru malah jadi pengingat gitu loh. Iya. Ada waktu itu yang komen saya di postingan kru catering nikahan, ada yang komen gini, orang lagi kerja kok di video gitu. Oh saya jadi berargumen bahwa next kalau saya bikin video, saya cantumin dia ngomong Pak ini saya share nggak apa-apa ya gitu, biar orang-orang tahu. Saya selalu ngomong ke orang-orang yang mau saya videoin tadi itu yang saya bilang, Pak ini saya share nanti di Instagram ya, boleh nggak? Oh silakan, sosial silakan. Gak apa-apa Pak ya, nggak apa-apa gitu. Ketika waktu itu saya pernah nih mau bikin video tentang bapak-bapak yang jual ramuan di Masjid Baitur Rahman. Ramuan apa ya? Ramuan apa gitu loh. Orangnya udah tua banget. Mas Obin ayo mas bikin video ini. Akhirnya ada satu anaknya atau cucunya gitu ngomong, Mas tolong mas jangan posting bah saya gini. Akhirnya saya nggak posting. Gitu. Terus semakin kesini makin banyak kan orang yang mas ini ada orang nih mas kasihan gini. Terus saya cek ke teman-teman Semarang Donasi, ini tolong dicek dong karena saya orangnya nggak bisa mobil kemana-mana kan. Tolong dicek dong kebenarannya gimana. Akhirnya dicek sama mereka. Pas dicek ternyata mereka orang yang bersangkutan ini emang sengaja di situ. Biar naruh perhatian orang, biar dapat bantuan orang gitu. Jadi di Semarang ada ya beberapa yang real emang dia pure lillahi ta'ala untuk kerja ya. Dan ada juga yang seperti itu, pura-pura gitu. Pura-pura ya. Di bawah jembatan. Tiduran gitu, padahal dia banyak punya ya gitu ya? kos, ya nggak tahu banyak banget, cuma yang saya temuin itu. Jadi saya insya Allah mulai sekarang nih kalau misalnya nemu sesuatu, saya tanya dulu, beneran apa enggak ini orang susah dan lain-lain. Makanya sekarang aja mau ngasih ke pengemis tuh mikir-mikir karena banyak di berita disebutin Satpol PP nangkep pengemis yang ternyata dia megang duit puluhan juta, berjuta-juta. Jangan itu salah. beberapa kali. Sebelum saya terjun ke sini, ada teman saya yang bilang bahwa ketua komunitas motor, ketua motor 2 tak yang gede lah itulah inisialnya itulah. Itu bapaknya ibunya pengemis. Tapi dia ketua komunitas dan dia punya motor seharga 25 juta. Bapak ibunya pengemis. Punya motor mahal. 25 juta. Waktu itu saya naik motor waktu itu. Ya, Mas Obin, kalau nggak salah Mas Obin tuh juga pernah ngangkat yang mudin apa tukang parkir? Jadi dia tukang parkir. Oh tukang parkir Tukang yang parkir. sampai umroh itu ya Mas? Alhamdulillah itu wasilah Allah ya. Jadi saya emang niatnya ketika posting apapun saya pasti Bismillahirrahmanirrahim ya Allah mudahkanlah
Bapak ini, saya tanya dulu, Bapak udah pernah umroh belum? Belum. Oke. Pak, doa ya Pak ya, semoga Allah mudahin ya Pak. Saya cuma gitu doang. Terus saya salawat, habis itu saya posting. Ya nggak nyangka aja kalau ternyata emang sampai situ. Walaupun ini tertunda gara-gara corona ya kan. Aslinya kalau nggak ada wabah ini berangkat pas Ramadan beliau. Masya Allah, keren. Ih, luar biasa banget tadi pembahasan kurang lebih sekitar hampir 1 jam dengan Mas Obin. Yap. Sangat menginspirasi sekali buat teman-teman. Tuh diingat-ingat apa yang disampaikan sama Mas Obin. Betul sekali. Jadi media sosial jangan hanya dipakai untuk yang ya main-main biasa, tapi dimanfaatkan untuk yang lebih bermanfaat. Betul. Sama buat teman-teman yang udah ikut ngaji, jangan merasa malu atau ngerasa aduh takut ini nggak udah. Ya udah niat aja, jangan salah. Dari postingan teman saya kajian, saya ikut kajian. Dari teman saya posting berkurban, saya langsung akhirnya berkurban. Dari sebuah postingan saya, teman saya yang berbuat baik, akhirnya saya ikut-ikutan. Masya Allah. Jadi siapa tahu dari postingan kalian ini, teman kalian yang tadinya belum pernah ngaji, karena kamu ngaji, jadi ikutan ngaji. Masya Allah. Jadi kayak ladang Ya, pahala. kecuali kalau hey guys, gue udah ngaji, lo gimana jangan. Itu yang nggak boleh teman-teman, luar biasa. Oke. Gue lagi mau sholat nih, halo. Lo ya Allah gak pernah wudhu ya setahun ya gitu. Nah, jangan. Ayo guys, yuk kita sholat bareng yuk. Sholatnya sholat online bareng gitu. Astagfirullah. Ya, mungkin itu Mas Robin ya. Yap. Ada yang perlu ditambahin lagi sedikit mungkin? Siap. Udah mungkin luar biasa banget. Thank you, Thank ya. you buat Mas Obin. Buat Mungkin teman-teman, ya nanti kita akan ngumumin ya, tetap follow di @Saifan Indonesia ke 3 orang yang beruntung buat dapetin giveaway-nya ya. Akhir kata kita tutup aja. Oke. Saya Alan Firdaus dan saya Fajri Alfiana bersama Obin Robin. Oke, kita ketemu di minggu depan di pojok kantor Mojok You. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.